Eh, Pagi hari ini kita akan bersama belajar kembali terkait dengan keluarga harmonis. Keluarga harmonis sih sering kita dengarkan istilahnya, ya. Tapi apa sebenarnya keluarga harmonis? Saya memulai dulu dari satu hal yang mungkin memprihatinkan buat kita semua. Bulan Oktober lalu dapat informasi dari kantor pengadilan agama Kota Bau-Bau bahwa ternyata sepanjang Januari sampai September 2024 Mei ada 242 kasus cerai gugat dan 91 kasus cerai talak baru kali. Jadi cukup lumayan, totalnya mau ke 333. Untuk angka keseluruhan se-Indonesia mako dalam setahun itu sekitar 15%. Tadi anda mau informasi bosi mangami amai kamu akavi. Tapi sebenarnya data ini ibu-ibu sekalian sekaligus menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis itu ada. Ronamo kan yang cerai cuma 15%, toh maka 85% kamu kok kabari mancuana tadi hidup baik, jadi banyak yang aman gitulah ya. Tapi ini sekaligus menjadi informasi buat kita bahwa memang membangun keluarga harmonis itu sangat penting untuk kita lakukan. Nah, apa keluarga harmonis itu? Gue sih definisi nama kok keluarga yang berketahanan dan berkarakter. Berketahanan mako kan dia bisa hadir apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik. Sering kami ulang Bapak Ibu sekalian, kalau fungsi keluarga mako kan adanya waluang. Nah, kalau ini semua bisa kita hadirkan di keluarga, maka insya Allah keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Nah, jadi keluarga harmonis itu keluarga yang berketahanan dan berkarakter serta memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis, meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Ujungnya itu lahir dan batin. Tapi coba lihat ibu-ibu sekalian, dari yang saya baca ini, ada nggak syarat keluarga harmonis itu penghasilan suami harus 1 miliar 1 bulan? Nggak, tuh burito nggak ada. Apakah penghasilan suami harus 5 juta per bulan? Apakah harus punya mobil, punya jet pribadi? Tidak ada ya. Jadi yang paling penting adalah di dalamnya ada sabar dan syukur. Kriteria keluarga harmonis itu yang pertama adalah perkawinannya sah, baik dari segi agama maupun negara. Usia kawin pertama yang ideal. Usia kawin pertama yang ideal mako usia nadei kami BKKB Insiate. Perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Di ande daya temangana dari Banua ya pugamu. Mama ibu kavimu dia. Pernah tamatimu SMA, tahan dulu ya. Ande standarna agama mako menikah itu bukan saja mau tapi juga mampu. Ande mau mako memini SMP unda ya kavi. Dia sudah mau itu menikah, tapi apakah dia sudah mampu nanti menjalani kehidupan rumah tangga? Belum tentu itu. Berikutnya, kriteria keluarga harmonis itu perkawinan direncanakan dengan matang, mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan kesehatan. Nah, mau kai Banua, kalau misalnya mau menambah jumlah anak lagi, diskusikan sama istri, diskusikan sama suami, mana soya pogom, tabiana saplumiat sianata, padana gitu. Misal begitu kan. Nah, diskusikan baik-baik tentang kesanggupan istri berkaitan juga dengan kesehatan dan kemampuan ekonomi. Mau punya anak banyak-banyak tapi ternyata kemampuan ekonomi kita susah kasih makan dalam sebulan ya. Nah, kemudian di dalam keluarga itu berlangsung komunikasi yang baik. Oh, kira terus susah saya. Nggak untung. Suami egonya tinggi ya, apalagi saling memanggil dengan nama-nama hewan di kebun binatang. Tuh apa muka itu kasih babinana gurake mantoa gurake ondoke. Nah, kemudian berikutnya keluarga dibangun atas dasar cinta yang utuh, maka ada fungsi cinta dan kasih sayang dalam keluarga dan ketaatan beribadah. Keluarga harmonis itu memang harus ada penyesuaian dalam perkawinan. Oke ya mako, ternyata yang pertama itu penyesuaian awal di awal perkawinan. Ini penting karena ibu-ibu sekalian, yang pertama disebut dengan fase bulan madu.
Oke, fase bulan madu mako jatuh cinta tiap hari, simpom kabi aja baru ijab kabul itu begitu yang dirasakan begitu. Wah, dia gak deg-degan terus sisa bangga aku sih nama mangnya kabi. Sejak kan kalau suami melakukan kesalahan dia anggap sesuatu yang biasa. Ronawa cinta masih menggebu-gebu. Tapi perasaan ini akan hilang dalam waktu 2,5 sampai 5 tahun. Itu tidak menggebu-gebu terus akan hilang. Lalu masuk pada fase pengenalan kenyataan. Oke, pengenalan kenyataan mako. Oh, ama tahu ya gara-gara ternyata suaminya sebenarnya seperti ini orangnya. Oh, ternyata istri sebenarnya seperti ini orangnya. Sudah mulai yang waktu pacaran disembunyikan tidak dibuka-buka, pas setelah menikah terbuka semua. Akhirnya yang terbuka itu dianggap tidak menyenangkan, stres. Begitu biasanya itu. Setelah fase pengenalan kenyataan masuk nanti fase kritis perkawinan. Oke, fase kritis perkawinan mako dia akan memutuskan lanjut bersama atau akhirnya bercerai. Ya, itu akan ada pada fase itu. Kemudian kalau makanya tadi fungsi agama berjalan dengan baik dalam keluarga, insya Allah gelombang ujian ini